Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBC Budiono Pintar Channel. Jangan lupa tekan tombol like, beri komentar yang santun, dan subscribe agar selalu mendapat notifikasi tayangan baru dari kami. Terima kasih. Jadi itu saja, nanti saya mohon curhatnya Pak Rektor. Tadi sudah curhat di teras saya 15 menit Pak, ya, sekitar 10 menit mungkin, Sufur 10 menit. Nanti yang dungo kayak Mansur. Kalau Pak Rektor dungo rapati mati. Karena jadi rektor itu hisapnya berat. Jadi dosanya itu seneng gaya keputusan, nggak siap jadi objek keputusan itu. Nah itu ya emang ya mau tidak mau memang. Tapi itu bagus kata bapak. Kata bapak itu kudu wani dadi kiai. Tapi dados kiai ngeten. Wong tawadhu ora mutu jare bapak. Gayane tawadhu asline mau tanggung jawab. Jadi bapak itu, saya dulu ya heran, kenapa bapak itu lebih suka kancanan wong mlete timbang wong tawadhu. Dulu saya tuh heran. Setelah saya jadi kiai itu, wong mlete itu lebih gampang syukur. Cuma wong sira cocok darani ngono iku mlete. Asline mlete iku gampang syukur. Lah apa dadi rektor, dadi pegawai negeri ra enak dadi wong biasa ngopi ra ono sing ngekang. Ya sudah, kalau dia caranya syukur seperti itu biarkan saja. Itu kan letis, mau udah direktor, mau jadi menteri, ra enak, urip kok terikat. Padahal misalnya dia gelem ya ora ono sing dadekno. Tapi cara dia syukur memang akan ngomong terus seperti itu. Gak enak jadi PNS, jadi rektor ra enak, jadi menteri ra enak. Wong kok terikat, enak jadi wong ini iki, butuh rokokan, butuh ngombe. Dulu saya nganggap orang seperti itu meliti. Tapi bapak itu suka sama orang seperti itu. Setelah saya jadi kiai itu tahu ternyata itu bahasa syukur. Ya membela diri ya. Emang dia happy-nya kalau ngomong seperti itu ya. Sebojone lek ngono ra enak Gusti bojo ayu dadi sawang-sawangane wong. Terus pokoknya wes sauni-unimu yang penting sudah, itu cara dia syukur. Saya tuh belum pernah loh kalah debat orang kecuali sama orang desa. Anaknya itu minta motor Pak Rektor, motor sepeda motor. Nggak boleh, ada orang kaya. Bapaknya kesini, anaknya komplain, bos bapakku kok medit, nunjuk motor ora oleh padahal orang kaya. Bapaknya kesini itu masuk akal. Anak di pondok tambah goblok. Mergo njuk nukokno motor. Lah kok goblok, Pak? Jenenge donya iku Gus, iku sing lahirno donya, kok sapi kan manak, wedhus manak. Wong donya kok mangan donya. Motor itu kan beli bensin, nyervis. Jadi orang beli mobil itu goblok terus. Jadi ya profesor, dokter kalau punya mobil cara dia ya goblok. Kiai-kiai yang punya mobil cara dia jenenge donya sing lahirno. Donya kok mangan. Wah. Iki kok pinter juga. Akhirnya, Pak, ya sama nomor ini Pak, ditelepon Agus Pak motor, goblok. Tapi kita menjadi tahu ternyata di balik lugune iku ya ono pinter ya. Meskipun dia pecundang, hanya pecundang itu gak gelem motor nang ndi yo ngetroponakane. Tapi ya intinya hidup itu harus mendengar. Jadi bapak itu seneng mbek wong mlete. Nek wong tawadhu itu gak pati, karena alasannya bapak. Kon imami gak gelem, kon takmir masjid gak gelem, jadi rektor gak gelem. Wis padune mau tanggung jawab, terus engko nek ono salah karek ngritik. Lha iku ora tawadhu wong Indo jare bapak. Nah ini cerita kearifan orang-orang dulu. Jadi orang-orang dulu kelihatannya seenaknya tapi sudah dihitung. Ternyata orang Melite itu ya dia membela dirinya sampai seperti itu. Membela gak gelem mau jadi menteri, jadi rektor, gak enak urip terikat. Ada nanti kan dia gelem ya ndak ada yang ngawarin. Ya sudah, tapi cara dia syukur seperti itu. Bisa mohon sekali lah ini khataman syariat wal khalida. Mungkin saya mohon Gus Sufur untuk cerita hubungan Mbah Mun dengan Said Muhammad yang Pak Rektor sama Pak Oni curhat. Monggo secara berurutan kalau mohon sekali supaya semuanya dapat berkah dari Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamati 'ala dawam alladzina al-kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
yang saya hormati Gus Bapak Kiai Haji Nur Salim Bahauddin Nur Salim, Muhammad Bahauddin Nur Salim, Gus Bapak, Gus Gofur, dan Sanatir. Ini jamak mudzakkar salimnya santri kan Sanatir. Pertama Gus Bapak, kami atas nama UII mengucapkan terima kasih yang luar biasa, mendapatkan sambutan yang luar biasa. Ini di luar ekspektasi kami semua. Mudah-mudahan ini membawa berkah bagi kami semuanya, terutama bagi Universitas Islam Indonesia. Kami juga terima kasih ini diundang dalam hataman kitab Syariatullah Al-Khalidah, yang mudah-mudahan ini kita juga mendapatkan berkah dari kitab dan pengarang dari kitab ini, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Gus Bahak dan Gus Gofur dan semua santri, saya ingin manfaatkan kesempatan ini untuk cerita sedikit terkait dengan UII ini. Tadi Gus Bahak sudah cerita terkait dengan Prof. Jaini. Prof. Jaini itu salah satu rektor UII yang dulunya juga rektor UIN Sunan Kalijaga, dan bersama dengan Gus Bahak sudah menerjemahkan Al-Quran, ada beberapa jilid, ada beberapa versi, bersama juga Ustadz Aun, dan alhamdulillah sekarang semakin banyak yang mempelajari kitab itu, dan juga sekarang sudah ada versi digitalnya dalam Google Apps. Google Apps bisa diunduh di sana juga. Yang ingin saya cerita adalah bahwa kami di UI ini punya tanggung jawab besar dari para pendiri UII. UI ini didirikan sebelum kemerdekaan 27 Rajab 1364 Hijriah, 8 Juli tahun 45 di Jakarta. Di Jakarta oleh banyak tokoh ulama saat itu. Dari NU ada banyak, termasuk Bapak Kiai Haji Wahid Hasyim. Dari Muhammadiyah ada banyak juga, termasuk Ki Bagus Hadikusumo, Ki Haji Mas Mansur. Kemudian ada dari kalangan dari PUI. Dari PUI ada Mbah Halim, Haji Abdul Halim di Majalengka sana. Ada dari PUI Ajengan Sanusi. Kemudian ada juga Pak Nasir. Kemudian juga ada tokoh nasionalis Muslim seperti Mr. Muhammad Yamin, termasuk dari perwakilan Kementerian Jepang saat itu. Ada Pak Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir, ada Raden Haji Adnan, ada juga Pak Ahmad Jarkasi, pendiri Gontor. Itu dulu semua pendiri UII. Sehingga UI dari awal itu rumah besar bagi semua kalangan Islam. Saat itu ada NU, Muhammadiyah, PUI, termasuk kalangan nasionalis. Nah, pesan yang diberikan adalah yang pertama, pada saat itu UI ini kan ada I tengahnya, itu Islam. Ini yang berat luar biasa, Gus. Nah, berat. Kalau diucapkan itu mudah sekali, tapi kalau diamalkan betul itu luar biasa berat. Karena Islam yang bagaimana ini kan perlu dimaknai, perlu diterjemahkan. Islamnya, Islam yang tengah itu. Islam yang kita sering menyebutnya Islam yang menjadi rahmat bagi semesta alam, yang membawa kedamaian, yang bisa membawa orang yang dekat itu hatinya menjadi damai, bergerak hatinya ikut bertindak menyelesaikan masalah bangsa dan lain-lain, termasuk yang mendalami agama. Ini. Itu yang pertama. Yang kedua ini Indonesia. Ini juga berat. Karena pendiri UI itu juga pendiri Indonesia. Jadi saya sering katakan ke Bapak Ibu di kampus, termasuk kawan-kawan di kampus, sulit membayangkan UI ini berkhianat kepada bangsa dan negara ini. Karena pendiri UI sama pendiri bangsa ini itu sama. UI ini lahir dari rahim yang sama dengan Republik ini. Nah, sehingga itu juga berat. Beratnya apa? Kalau lurus kita dorong enak. Kalau belok kita luruskan, ini juga berat. Meluruskan yang belok ini juga berat. Harus dengan cara-cara yang santun dan sebagainya. Sehingga di kami di UI ini
sering berusaha bagaimana menyatukan Islam dan Indonesia di dalam satu wadah. Ini yang sering saya analogikan seringkali seperti semangka, Gus. Semangka itu kan kulitnya hijau kan, ini Islami kan. Dibelah itu merah putih, Indonesiawi, kira-kira itu. jadi makanya bahasa Arabnya itu kan Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Indonesia. Universitas Islami Indonesiawi. Nah, itu. Jadi itu yang kita inginkan itu. Bagaimana kita berkhidmat kepada Islam, tapi juga sekaligus berkhidmat kepada bangsa ini. Nah, sehingga kita untuk menjalankan dua pesan besar tersebut memang sangat berat dan kita ikhtiarkan dengan banyak hal, meskipun mungkin belum sempurna. Termasuk di kampus ada pesantrenisasi meskipun sangat singkat sekaligus. Cuma berapa hari? Saja. 2 minggu. 2 pekan ya, cuma 2 pekan. Di Islam kan 2 pekan. Berat kan, Gus? Ya berat sekali. Itu masuk sama sebelum KKN. Itu kita lakukan seperti itu, termasuk juga banyak kajian-kajian lah itu kita lakukan tiap hari, termasuk kita sekarang merencanakan mendirikan pusat studi tafsir Al-Quran dan Hadis yang tadi Gus Pak sudah menghentikan. Tidak mudah loh, Gus, tapi mudah-mudahan kita mulai, Gus, pelan-pelan, mudah-mudahan nanti lama-lama juga bisa lebih baik, karena ini sebetulnya cita-cita lama yang belum terwujud ya. Ya mudah-mudahan nanti kalau Gus Bak berkenan menjadi salah satu penasehat, kami akan sangat berterima kasih, tersanjung dan bersyukur ini bisa nanti mengarahkan kami. Karena mendalami agama ini kan ya tidak mudah ya. Tidak mudah, tadi sudah banyak pesan yang disampaikan oleh Gus Bak kepada kami, meskipun tadi secara umum, tapi kan kita bisa menafsirkan ke kita. Itu banyak pesan, termasuk pesan yang di sana tadi, Gus. Tidak terlalu ndaki gitu, akhirnya malah lupa kita kan ya. Tidak ya, betul. Itu pesan penting menurut saya, itu pesan penting. Sehingga kita jangan sampai melupakan warga tempat kita mengabdi, masyarakat tempat kita bergerak dan sebagainya. Sehingga kami mohon Gus Bak nanti berkenan untuk menjadi penasihat, dan juga kami mohon juga karena sebentar lagi ini kami membuka penerimaan mahasiswa baru, Gus, tanggal 18 Januari ini. Mudah-mudahan juga semakin banyak yang bisa kita layani. Kami setahun itu yang mendaftar tahun kemarin 27.000, yang kita terima baru sekitar 6.000-an. Yang kita tidak bisa melayani lebih banyak lagi. Padahal kita inginnya sebetulnya semakin banyak yang bisa kita layani. Termasuk semakin banyak juga yang bisa kita beri beasiswa. Karena kan ada beasiswa untuk hafidhah, ada beasiswa untuk du'afa, ada beasiswa untuk pesantren. Kita punya pesantren juga. Sehingga kita berharap semakin banyak anak bangsa yang bisa kami layani, dan untuk itu kami mohon doanya Gus Bak dan para santri di sini juga untuk kebaikan Universitas Islam Indonesia dan kemudahan kami dalam menjalankan amanah yang tadi Gus Bak sudah contohkan tidak selalu mudah dan sangat berat untuk melayani umat. Nampaknya demikian, Gus. Mohon maaf jika ada yang kurang selama kami berada di pondok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.